Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Soleh Solehah. First of all, let's say thanks to Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, for everything that we have today. Salawat and salam for our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Happy Friday, and don't forget Friday sunnah such as reading Al-Kahfi and salawat for our Prophet and so on. So happy Friday for you all. Okay, class. Today we will discuss about ordinal number. In our previous meeting, we have told and we have review number start from 1 till 100, and also we have the material about number, yeah. And today we will discuss about ordinal number. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah mereview angka-angka dari 1 sampai 100, dan kemudian juga ada bahasan-bahasan tentang nomor atau angka-angka. Dan di pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang ordinal number. What is ordinal number and what is the function of ordinal number? Apa itu ordinal number dan apa juga fungsi dari ordinal number? Oke, kita akan mendiskusikannya hari ini, kita akan membahasnya hari ini. Silahkan untuk ikuti videonya sampai akhir. Oke. Jika kita ingin mendiskusikan what is ordinal number, maka kita mesti mengkaji lagi atau juga melihat cardinal number. Jadi baru kita akan bandingkan apa perbedaannya dan kemudian apa masing-masing fungsinya. Dan masuk dalam golongan manakah nomor-nomor yang selama ini kita pelajari? Apakah cardinal number atau ordinal number? Okay? Move to the next slide. Okay, here we are. Kita sudah berada di halaman pengkajian. Sekarang coba untuk tengok tabelnya. Ada cardinal number dan ada ordinal number. Yang akan kita bahas lebih itu adalah ordinal number. Tapi untuk perbandingan kita perlu melihat juga cardinal number. Cardinal number itu adalah nomor yang angka-angka yang selama ini antum pelajari. Ada bahasa Inggrisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 dan seterusnya. Dan sekarang nanti compare dengan ordinal number. Ordinal number ini menunjukkan tingkatan ya. Jika di cardinal number artinya 1 itu 1, 2 itu 2, 3 itu 3, maka di ordinal number yang satunya itu artinya itu adalah pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi berupa tingkatan seperti itu. Dan kita akan melihat kalau 1 di cardinal number, maka di ordinal number itu adalah first ya. Jadi ada angka 1, biasanya itu ditulis dengan angka 1, di atasnya itu ada kayak S dan T. Apa sih maksud dua angka yang di atasnya ini? Itu adalah dua huruf yang ada di ujungnya. First itu kan ujungnya S dan T. Makanya angka 1 di atasnya ada S dan T. Jadi 1 atau pertama itu bahasa Inggrisnya adalah first. Berikutnya 2, second. Ujungnya N dan D, maka di penulisan ada angka 2, di atasnya ada N kecil dan D kecil. 3 itu ketiga adalah third. Ujungnya RD, maka ditulis 3, di atasnya ada R kecil dan juga D kecil. 4, jika yang biasanya adalah 4, maka di ordinal number adalah fourth. Jadi ada sedikit kayak nafas gitu di ujungnya ya. Kayak itu. Ada huruf TH-nya. Berikutnya 5 itu 5, maka di ordinal number adalah fifth. Lanjut ke bawahnya 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 20th. Seperti itu. Kalau di ordinal number antum bisa lihat di situ. Dari 4 ke bawah itu mereka pakai TH saja lagi.
cuman tambah TH di ujungnya. 4 tambah TH. 5 itu dihilangkan satu E-nya, diganti V-nya dengan F, tambah TH. 6 tambah TH. 7 tambah TH. Jadi dari 4 sampai ke bawahnya, sampai seterusnya, itu ditambah TH saja. Yang berbeda itu adalah 1, 2, dan 3. Kalau 1 first, 2 second, 3 third, maka berikutnya udah nggak terlalu sulit, tinggal tambah TH saja. Dan nanti akan menemukan perbedaan ketika kita sudah menemukan lagi angka 1 lagi. Contoh 21. Ada lagi kan kata-kata satunya? Maka itu kata kembali seperti kalau bahasa Inggris biasanya 21. Kalau di sini 21st, karena ada lagi angka satunya. Jadi 21, 21st. 22, 22nd. 23, 23rd. 24, 24th. Jika ada pertanyaan, Chair, 11 itu nggak pakai first Chair? Tidak, kan 11 itu bahasa Inggrisnya kan bukan 10-1. Bukan 10-1 gitu ya. Tapi 11 itu bahasa Inggrisnya 11. Jadi karena dia tidak menggunakan kata 1 di situnya, maka dia tetap ditambah TH saja di belakangnya. Jadi kalau 11, 11th. 12, 12th. Jadi tinggal ditambah TH saja di belakangnya. Dia hanya akan dikembalikan ke first, second, dan third jika dia menggunakan kata 1, 2, dan 3. Seperti itu. Berikutnya 24 sudah kembali seperti biasa, 25 juga, 25th, 26, 26th, seperti itu ya, seterusnya sampai 29, 29th. Jadi cara antum membacanya itu bedanya cuma gini. Kalau di biasanya 9, jelas ya 9. Kalau di ordinal nama itu adalah 9th. Jadi ada kayak seperti itu, ada kayak T tertahan. T bernafas dan tertahan gitu di belakangnya. Kita lanjut ke 30. 30 kalau biasanya 30, maka itu adalah 30th. 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th, 100th. Nah, seperti itu. Kalau seandainya 61 gimana? Berarti 61st. 72, 72nd. 83, 83rd. 94, 94th. Seperti itu ya. Nanti setelah ini kita masuk ke kajian fungsinya. Kenapa harus berbeda seperti ini? Kenapa harus ada cardinal number? Kenapa harus ordinal number? Apa sih fungsi mereka masing-masing? Kenapa mereka harus berbeda seperti ini? Nanti kita akan kaji setelah ini. Silakan Anda lihat dulu cardinal number-nya seperti apa, ordinal number-nya seperti apa. Yang sangat berbeda itu adalah first, second, and third-nya ya. Oke, silakan dipahami betul ini. Ini adalah main topiknya. Now, we will talk about the function. Apakah itu fungsi dari cardinal number dan apa juga fungsi dari ordinal number. Silakan untuk tengok di box pertama, itu adalah cardinal number. Itu ada dua fungsi yang terletakkan di sana. Pertama, quantity atau menunjukkan jumlah. Berarti jumlah dari apa yang sedang antum hitung atau apa yang antum miliki. Kalau di situ tuh dikasih contoh, I have 3 new books. Saya punya 3 buku baru. Itu kan jumlah. Berapa jumlah bukunya? Buku barunya 3. Bisa juga kita bilang I have 5 brother. Aku punya 5 abang laki-laki. Itu kan juga jumlah. Atau I have 20 pencils. Aku punya 20 pensil. Itu kan jumlah. Jadi untuk menunjukkan quantity itu untuk menggunakan cardinal number. Untuk menyatakan atau mengungkapkan jumlah untuk menggunakan cardinal number. Berikut kedua, penunjukan time atau waktu. Contohnya di sini, I always go to school at 7 o'clock. Aku selalu pergi ke sekolah jam 7 tepat. Itu juga bisa untuk menunjukkan jam. Contoh, saya tidur jam 8 malam. I go to sleep at 8 p.m. Bisa, itu kan juga menggunakan 8. Jadi antum mau bilang waktu juga seperti aku makan siang jam 1. Berarti antum bisa bilang I have lunch at 1 o'clock.
Seperti itu ya. Untuk jumlah dan waktu gunakan cardinal number. Berikut kita tengok ke box berikutnya, yaitu ordinal number. Kapan kita menggunakan ordinal number? Pertama, kita ingin menyatakan tanggal, date, tanggal. Contohnya di sini, I was born on July 29th. Aku lahir di bulan Juli tanggal 29. Jadi untuk menunjukkan tanggal kita menggunakan ordinal number. Berarti kalau dia lahirnya 21, kita bilangnya gimana? Contoh, aku lahir bulan Agustus tanggal 21. Berarti kita bilangnya kayak ini, I was born on August 21st. Ingat 21 tadi 21st ya. Contoh ada yang lahir tanggal 3 dia lahir. Dia tanggal 3 September. Jadi saya bilang I was born on September 1st. September 1st. Saya bilang, atau mungkin antum bilang, saya akan pergi ke rumahmu tanggal 7 September. Kita bisa bilang, I wanna go to your home at on September 7th atau on September 3rd, tanggal 3 September, mana tahu. Nah, seperti itu. Jadi untuk tanggal kita menggunakan ordinal number. Kedua, position atau posisi atau tingkatan, seperti itu ya. Nah, kalau di sini kita kasih contoh, I am 4th grade student. Aku adalah anak kelas 4. Nah, kelas itu juga tingkatan. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu kan tingkatan. Kita juga gunakan ordinal number. Kelas 1 berarti first class. Kelas 2 second class. Kelas 3 third class. Kelas 4 fourth class. Kelas 5 fifth class. Kelas 6 sixth class. Nah, seperti itu. Untuk posisi-posisi itu atau tingkatan-tingkatan kita menggunakan ordinal number juga. Berikut ketiga, rank atau ranking, atau juga seperti tingkatan, tapi ini ranking ya, seperti juara 1, juara 2, juara 3 atau seperti itu, yang menunjukkan prestasi yang bertingkat seperti itu. Nah, di sini contohnya adalah he is third winner in writing competition. Dia adalah pemenang ketiga di kompetisi menulis, di perlombaan menulis, seperti itu. Jadi pemenang juga kayak itu, first winner berarti pemenang pertama, second winner berarti pemenang kedua, third winner berarti pemenang ketiga. Oke. Berarti ordinal number ini syarat maknanya dengan tingkatan, posisi, jenjang, seperti itu ya. Nah, jadi dia berjenjang gitu posisinya. Posisi pertama, posisi kedua, posisi ketiga, dan tambah satu lagi untuk menunjukkan tanggal. Oke. Alhamdulillah, soleh-solehah, kita sudah bahas tentang ordinal number. Sudah dari bentuk angkanya tadi yang seperti first, second, third. Kemudian ada 21st, 22nd, 23rd, ada fourth. Jadi ingat ya, simbol itu seperti angka 1 ada ST-nya, 2 ada ND-nya, 3 ada RD-nya, 4 ada TH-nya, begitu seterusnya. Sampai nanti 21st kembali lagi ke 1, 22nd, 23rd, kemudian baru masuk berikutnya. Dan kita juga sudah bahas fungsinya. Fungsi ordinal number itu ada untuk menunjukkan tanggal, kemudian posisi dan juga ranking atau tingkatan, seperti itu ya. Oke, di sini teacher mengattachkan sebuah hadis yang berbunyi, when a person dies, all his deeds comes to an end, except 3. Sedekah jariyah, a righteous child who will pray, and beneficial knowledge. Nah, ini sudah sering kita dengar hadisnya ya, yang artinya ketika seorang manusia meninggal, semua maka terputuslah semua amal kebajikannya kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah, kedua a righteous child, anak yang berbakti, anak yang soleh yang selalu mendoakan, dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, teacher akan fokus bahasnya yang kedua ini, anak soleh yang akan mendoakan. Jadi ketika nanti orang tua kita pergi atau dead atau meninggal, maka itu anak yang soleh itu menjadi kayak harta karun bagi orang tua ya, harta karun yang akan mengirim doa selalu kepadanya dan akan mempermudah urusan-urusannya nanti setelah kematian. Jadi antum jadilah anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah yang akan menjadi aset dan harta karun bagi orang tua antum nanti.
Bukan hanya nanti, dari sekarang ya, akan menjadi aset dan harta karun bagi orang tua antum dari sekarang sampai nanti, bahkan setelah kematian pun antum tetap dapat memberikan manfaat, dapat memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang tua antum walaupun orang tua antum sudah meninggal. Jadi be a righteous child who will pray. Jadilah harta karun orang tua antum, yaitu anak soleh yang akan mengirimkan doa kepada orang tuanya. Oke, anak-anak soleh dan soleha. Okay, soleha, we come to the end of presentation. Thanks for your kind attention. I'm so sorry for mistakes. If you have any question, please ask me and find me. You have my number, and you also can find me at school. I do hope that you understand the material, and then I will give you worksheet to comprehend the material, inshallah. Amin. We close our meeting by saying hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, boys and girls.